Halo kawan pajak semuanya, selamat datang di Podjangga, Podcast Pajak Pesanggerahan, sebuah platform yang dihadirkan oleh KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan sebagai wadah kegelisahan yang timbul di antara kawan pajak semuanya. Perkenalkan, saya Haris Wildan dan bersama saya telah hadir narasumber kita hari ini yaitu Kak Dian dan Kak Naomi yang merupakan penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan. Selamat siang Kak Dian, Kak Naomi. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang aspek pajak pembuat konten digital dan kawan-kawannya. Sebelum kita masuk kepada pembahasan aspek pajak pembuat konten, coba kita bahas dulu ya serba-serbi pembuat konten atau biasa kita sebut content creator. Nah, apa itu content creator? Kalau kita merujuk kepada Binusian Journey bahwa content creator adalah orang yang membuat konten baik berupa tulisan, gambar, audio, video, dan sebagainya yang ditampilkan di berbagai platform sesuai dengan tujuannya. Misalkan ya, ada YouTube, mungkin yang sekarang lagi rame ada TikTok, ada Instagram, dan platform sosial media lainnya. Nah, materi biasanya disesuaikan dengan kebutuhan ataupun keinginan dari audiens. Nah, biasanya nanti ada request tuh di situ. Nah, kemudian setelah kita tahu nih apa itu content creator, kita coba masuk kepada sumber penghasilan dari content creator. Kenapa? Kita sebelum masuk ke aspek pajaknya, tentu kita harus tahu sumber-sumber penghasilan dari content creator. Nah, bahwa pada era digital ini banyak jalan untuk mendapatkan penghasilan dari internet, terutama dari media sosial. Nah, banyak juga anak muda zaman sekarang yang berambisi dan bercita-cita menjadi influencer ataupun content creator. Karena apa? Sekalinya kita viral, bisa jadi kita langsung dikenal, kemudian nanti ada brand tuh yang biasanya masuk dan lain sebagainya. Nah, namun sebelum itu juga content creator harus kreatif, up to date dengan tren yang sedang ada dan menghasilkan konten atau karya yang berkualitas. Nah, kadang-kadang nih kami ini sebagai narasumber kan PNS nih ya, kita juga berpikir dari mana aja mereka bisa dapat penghasilan. Apalagi gede ya, banyak ya content creator yang kita tahu. Nah, sebagai pegawai pajak yang dituntut untuk selalu up to date nih untuk permasalahan masyarakat, kita coba cek nih. Kalau dari risetnya bisnismuda.id ada beberapa hal sumber-sumber penghasilan yang paling besar. Yang pertama adalah dari endorsement atau dari paid promote. Endorse merupakan penghasilan yang mereka dapatkan dengan mereview sesuatu, misalnya produk ya, biasanya produk jualan ataupun produk jasa ya, produk barang maupun produk jasa. Nah, mereka biasanya akan dikirimkan sebuah produk, kemudian nanti akan direview oleh si content creator tadi. Bisa juga seperti ada story lainnya ya, mungkin seperti Raditya Dika ya, ketika di endorse oleh beberapa produk-produk finansial ya yang terkait dengan saham. Nah, dia bisa membuat storyline itu. Nah, kedua ada AdSense. AdSense ini merupakan program layanan iklan dari Google. Nah, kontennya itu bisa berupa teks, gambar, video, ataupun media interaktif yang memang ditargetkan oleh sebuah situs kepada audiensnya. Biasanya iklan ini nanti akan ditampilkan di konten sosial media, di influencernya ataupun di content creatornya. Biasanya sih kalau cara kerja Google AdSense ya, biasanya kan dia per klik tuh pembayarannya. Nah, nanti semakin besar kliknya, nanti akan semakin besar juga pendapatan AdSense-nya. Makanya kenapa kalau di YouTube sering ada konten clickbait ataupun konten yang mungkin agak-agak kontroversial. Nah, itu kadang-kadang bisa menjurus agar AdSense bisa masuk di sana. Nah, kita bergeser ke yang ketiga ya. Yang ketiga ini ada yang namanya event attendant, atau biasanya suatu perusahaan ataupun produk akan mengundang content creator untuk menghadirkan event. Entah event produk, grand opening, ataupun mungkin ada seminar-seminar. Nah, di event tersebut biasanya mereka diminta untuk mengunggah kehadiran mereka dengan tujuan promosi atau brand awareness.
sebenarnya bukan hanya event ya, mereka juga bisa diundang untuk datang ke tempat wisata, hotel dengan tujuan promosi juga. Nah ini sering ini, banyak memang vlogger-vlogger ya yang biasanya vlogger traveling ya. Nah itu sering tuh di endorse oleh tempat wisata ataupun perhotelan. Enak juga ya. Nah, kita coba geser lagi, ada yang keempat ya, itu merchandise. Nah, kalau merchandise ini kita udah sering ya, biasanya kalau ada content creator yang memang udah viral, mereka kadang-kadang merchandising, misalkan ada jualan baju ataupun jualan produk mereka, misalkan dia gamer nih. Nah, kalau di gamer kan biasanya ada yang namanya koin atau diamond untuk beli. Nah, itu juga salah satu produk. Kalau misalkan dia bisa kerjasama dengan sebuah produk game ya, itu biasanya nanti juga mereka bisa mendapatkan itu. Nah, bisa juga itu jadi usaha ketika beli lewat dia, nanti juga ada keuntungan kepada influencer atau content creatornya. Dan yang terakhir adalah pembicara atau speaker. Kalau ini udah sering banget kita temui ya, content creator yang viral, content creator yang sukses, biasanya dipanggil oleh brand-brand besar untuk mengajarkan sesuatu di bidangnya. Misalkan jadi pembicara di event ataupun seminar, mereka juga biasanya punya semacam red card sendiri ya untuk jadi pembicara. Karena mereka ini karena sudah viral, maka harga per jamnya sering dipatok agak tinggi ya, bervariasi tergantung dari kadang-kadang follower atau kadang-kadang engagement dari sosial medianya. Nah, kita udah paham ya, apa aja nih, ada apa itu content creator, kemudian yang kedua sumber-sumber penghasilannya. Nah, sekarang kita coba tanya-tanya narasumber terkait dengan sisi perpajakannya ya. Karena di sana kita juga akan bahas nanti penghasilan yang tadi saya jelaskan itu masuk ke ranah apa. Karena perpajakan ini kan cukup luas ya, pajak penghasilan. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Nah, sekarang kita coba tanya ke narasumber kita yaitu Kak Dian. Kira-kira gimana nih Kak? Dengan variasi sumber penghasilan seperti tadi, itu kira-kira cara klasifikasi ke pajak tuh gimana ya? Karena kan nama-namanya agak-agak susah ya. Iya. Ini pengklasifikasiannya kalau kita kan biasa kenalnya ada pekerja bebas, ada karyawan, Iya, itu yang udah jelas. ada Profesinya usahawan, juga betul. udah jelas ya kalau Nah, ngomongin ini apa nih? profesi. Ini barang baru nih buat kita semua. Boleh dijelaskan Kak Dian? Nah, tadi kan sudah ada contoh-contohnya tuh mulai dari endorse sampai pembicara tuh. Nah, kalau dilihat dari cara sumber si penghasilannya itu dari konten kreator itu, kita juga bisa memilahnya jadi itu ada orang pribadi sebagai pekerja bebas atau freelance. Bisa juga sebagai karyawan atau juga usahawan, baik usaha di bidang barang atau jasa. Jadi, tapi ada juga konten kreator yang dalam bentuk badan usaha. Nah sekarang gini deh, kalau yang pekerja bebas nih, pertama nih pekerja bebas dulu nih. Pekerja bebas nih misalnya contohnya ada YouTuber nih, YouTuber berdiri sendiri, tidak di bawah agensi, atau dia di bawah agensi tapi statusnya itu pekerja lepas, jadi cuman kerjasama aja, jadi bukan karyawan atau pegawai tetapnya. Karena sekarang kan happening banget ya konten creator itu, jadi memang banyak agensi atau badan yang mengelola atau mengkoordinir gitu ya, jadi kayak nggak cuman artis-artis aja yang ada agensinya. Nah konten creator juga sudah mulai ada yang bernaung di bawah agensi. Nah kita lihat nih kalau dia di bawah agensi tapi statusnya hanya kerjasama aja bukan karyawannya, berarti kan penghasilannya sebagai pekerja bebas nih, dia dapat penghasilan dari tadi endorsement atau paid promote, atau dia dapat AdSense, atau dari event attendant tuh kalau undangan, atau dari undangan dia sebagai pembicara. Nah yang berikutnya itu sebagai karyawan, jadi misalnya jadi
pegawai di agensi yang entah itu agensinya dikelola orang pribadi atau badan, jadi dia yang mengelola mengenai si content creator itu. Nah, kalau karyawan itu kan jelas dia statusnya sebagai pegawai tetap, jadi tentu dia punya penghasilan yang tetap juga nih, dia dapat gaji, dapat tunjangan gitu. Jadi ya perlakuannya sama seperti karyawan di Ya seperti perusahaan karyawan pada lah umumnya ya, ya. Mbak, ya. Jadi Oke. dapat gaji dan segala macam tunjangan. Jadi itu penghasilannya sudah pasti gitu. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai YouTuber yang usahawan. Jadi usahawan itu misalnya nih kayak tadi ada contohnya penjualan merchandise. Nah, jadi jika YouTuber itu melakukan penjualan merchandise, namun hanya sebagai bawahan dari agensi, di mana penghasilan usahanya masuk ke agensi, maka bukan dianggap sebagai agensi. Jadi itu pekerjaan dia sebagai YouTuber karyawan yang di bawah agensi. Jadi kalau di bawah agensi jadinya ya ngikut ke agensi di mana dia bernaung jadinya kan. Ya mungkin tugas dia di agensi emang jualan, tapi ya karena dia ya karyawan aja gitu. Karyawan sebagai bagian pemasarannya gitu Ya, misalnya betul. gitu. Jadi bukan usahawan dia jadinya karena dia sebagai karyawan yang memang pemasaran dari si merchandise dari content creator itu. Terus bisa juga kan bentuknya badan ya. Kalau yang tadi kan dari orang pribadi karyawan atau usahawan itu kan kalau dia wajib pajak orang pribadi. Badan juga bisa ya kalau badan hukum ya berarti si agensinya sendiri itu gitu. Oh baik, berarti tadi sudah cukup jelas ya teman-teman, poinnya itu ada di pertama YouTuber ini berdiri sendiri atau tidak. Kedua, kalau berdiri sendiri dia kegiatannya apa? Apakah ya jualan atau memang dari penghasilan AdSense gitu ya. Kalau jualan ya dianggap usahawan. Kalau penghasilan dari AdSense, paid promote itu dianggap ya pekerjaan bebas. Poinnya di situ ya kawan pajak semuanya. Dan yang paling jelas adalah tadi kalau karyawan itu kalau dia ada YouTuber di bawah agensi kemudian digaji bukan berdasarkan fee ataupun komisi ya berarti dia ya YouTuber karyawan, dianggap karyawan. Dan mungkin contoh sedikit ya sebelum kita bergeser, kalau PT mungkin sekarang banyak ya Mbak Dian ya bahwa contohnya Raditya Dika itu lagi rame nih, dia sering tur stand up comedy. Nah itu di bawah naungan Ekresa atau RD Kreatif kalau nggak salah. Nah itu juga di bawah PT ya. Jadi Raditya Dika juga salah satu YouTuber yang memang mempraktekkan YouTube ini penghasilannya nanti dikelola oleh PT gitu. Nah kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih ya, kalau kita sudah tahu jenis-jenis penghasilannya, nah bagaimana nih Mbak cara perhitungan dari pekerja bebas dulu deh. Pekerja bebas. Ya. Iya. Kita itu kalau pekerja bebas berarti kan ada penghasilannya yang bersifat tidak final atau umum ya. Berarti penghitungannya menggunakan ketentuan perpajakan yang menggunakan tarif umum. Nah, untuk menghitung kalau pajak kan dihitungnya setahun ya, berarti kan otomatis bikin membuat pencatatan penghasilan brutonya selama 1 tahun pajak. Jadi bikinlah catatannya. Kita contoh nih misalnya kalau tadi pekerja bebas nih kan ada endorse dan lain-lain nih. Misalnya dapat dari endorse dan paid promote 200 juta misalnya setahun. Kemudian ada AdSense 70 juta misalnya nih. Kemudian ada menghadiri event attendant, dapat misalnya setahun itu 130 juta. Lalu diundang sebagai pembicara, dapat penghasilan 50 juta. Jadi kan totalnya setahun dari berbagai macam sumber penghasilan itu 450 juta nih misalnya. Nah, berarti kan penghasilan brutonya adalah 450 juta. Nah, 450 juta ini bukan yang serta-merta langsung dikalikan dengan tarif pajak ya. Nanti ada pengalinya namanya NPPN atau norma penghitungan pajak.
normanya itu kalau untuk yang content creator ini 50%. Nah, itu baru adalah penghasilan netonya. Jadi dari penghasilan bruto itu dikali NPPN 50%, ketemulah penghasilan netonya. Kalau dari contoh tadi 450 juta, berarti kan penghasilan netonya itu sebesar 225 juta. Nah, tapi untuk penggunaan NPPN ini bukan bisa dipakai, saya mau pakai NPPN gitu. Jadi nggak bisa langsung dipakai langsung seperti itu. Jadi ada ketentuannya, siapa dan bagaimana supaya bisa menggunakan NPPN. Salah satunya itu NPPN itu harus diajukan atau disampaikan pemberitahuan kalau menggunakan norma paling lambat 3 bulan di awal tahun yang bersangkutan. Oh iya. Jadi paling lambat itu adalah di bulan Maret nih udah disampaikan. Tahun yang bersangkutan ya, jadi bukan tahun depannya pas lapor SPT baru pemberitahuan penggunaan norma. Oh iya. Gitu. Jadi harus di tahun yang bersangkutan. Nanti kalau sudah nih memang sudah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma, baru bisa menggunakan yang norma itu. Kalau di sini kita pakai contohnya karena ini content Pekerja creator seni ini ya. pekerja seni ya 50% jadinya. Nah, tadi kan udah ketemu nih penghasilan netonya jadinya 225 juta ya. Nah, 225 juta ini masih dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak itu bermacam-macam ya, tergantung dengan banyaknya jumlah tanggungan. Jadi dari 54 juta kalau itu yang masih single, jadi nggak ada tanggungan. Masih single, betul. Ya. Maksimal 72 juta itu yang menikah dengan maksimal 3 anak sebagai tanggungan. Berarti kan tadi ketahuan nih penghasilan kena pajaknya. Ini kita contohnya nih, misalnya si content creator ini pekerja bebas yang belum ada tanggungan ya. Jadi kita pakai PTKP yang paling rendah yaitu 54 juta ya. Nah, dari 225 juta ini dikurangi dulu dengan PTKP sebesar 54 juta. Nah, ini jadinya adalah penghasilan kena pajaknya sebesar 171 juta. Nah, kemudian baru dihitung dengan tarif PPh. Tarifnya ini progresif mulai dari 5% sampai 35%. Nah, ini dihitungnya per layer jadinya, per bagian. Jadi untuk 60 juta pertama kena tarifnya 5%, lalu yang 60 sampai 250 nanti kena 15%. Tadi kan di hasil penghitungan contoh yang tadi ya, di contoh tadi itu kan ada penghasilan kena pajaknya adalah 171 juta. Ini kita pecah dulu nih, kita breakdown sesuai dengan tarifnya, karena nggak langsung kena satu tarif langsung kena semua gitu. Nah, di 60 juta pertama karena dikalikan 5% berarti sebesar 3 juta nih. Kemudian ada sisanya lagi nih yang belum kena 60, berarti selisihnya tinggal 111 juta. Nah, ini baru yang dikalikan 15% karena dia masih di bawah 250 juta, jadi masih kena 15%. Nah, 111 juta dikali 15% berarti 16.650.000. Nah, itu baru dijumlahkan hasil yang tadi pengalian dengan tarif 5% dengan yang tarif 15%. Maka akan dapatlah hasilnya 19.650.000. Nah, ini adalah PPh terhutang setahunnya. PPh terhutang dalam setahun 19.650.000. Nah, untuk tahu PPh yang masih dibayar, kita juga namanya ada istilah pengkreditan pajak. Pengkreditan pajak. Jadi kan misalnya kita terima penghasilannya sudah dipotong PPh. Oh iya. Ya, betul. kan kita dapat bukti potong nih. Dapat bukti potong. Nah, bukti potong itu bisa diakui, bisa kita perhitungkan sebagai kredit pajak atau sebagai pengurangnya PPh ya, PPh terutang gitu. Jadi PPh terutang itu bukan yang PPh terutang sekian. Jadi bukan memang harus dibayar semua, enggak. Kalau misalnya kita memang ada bukti potong, nah itu bisa dikurangkan dulu dengan bukti potongnya gitu. Misalnya selama setahun
kan sebagai pekerja bebas dapat penghasilan tapi sudah dipotong. Misalnya dipotong PPh 21 setahun 9.650.000 misalnya. Oh iya, betul. Gitu. Berarti kan yang dari 19.650.000 ini dikurangi dengan bukti potong sebesar 9.650.000. Maka yang nilai kurang bayarnya tinggal yang 10 jutanya. 10 juta. Gitu. Tapi untuk memperhitungkan si kredit pajak ini, pastikan kawan pajak menerima bukti potong. Bukti potong gitu. dari lawan transaksi ya. Betul. Jadi kalau kita memang dipotong, ya itu memang hak kita untuk dapat buktinya gitu. Jangan sampai kita oh dipotong, iya deh gitu kan. Tapi kita nggak ada buktinya, karena kalau kita nggak pegang buktinya, di akhir tahun pajak waktu kita mau melaporkan SPT tahunan, kita jadi nggak bisa mengkreditkan karena kita nggak punya dasarnya. Betul, Gitu. Oh, mungkin kayak misalkan dipanggil jadi pembicara tadi Mbak ya. Nah itu kan kerjasama pasti PT besar ketika memberikan penghasilan kepada konten creator jadi pembicara, seharusnya juga dia diberikan bukti potong juga Iya, ya. Oke. Baik, baik. Nah, jadi itu kan pajak ya. Tadi pekerja bebas cukup panjang tapi justru malah banyak diskonnya nih kawan pajak. Ada yang namanya norma penghitungan penghasilan neto, ada juga penghasilan tidak kena pajak. Jadi ada 2 kali diskon nih. Jadi tidak serta-merta penghasilan bruto langsung dikali tarif pajak. Nah, baik, kita beralih ke perhitungan untuk karyawan nih. Bagaimana nih Pak caranya kira-kira? Apakah sama atau ada sedikit perbedaan di diskon-diskon yang tadi nih? Nah, kalau untuk karyawan mungkin beda sedikit ya, karena jelas mereka tidak bisa pakai norma kalau karyawan. Nah, sama penghasilan setahunnya dijumlahkan dulu nih selama setahun, misalnya dapat gaji, honor, atau dapat kenikmatan natura, itu juga diperhitungkan. Misalnya kita kasih contoh nih, gaji pokoknya 60 juta misalnya, lalu dapat honor atau tunjangan tambahan nih 10 juta, kemudian dapat natura atau kenikmatan sebesar 15 juta, berarti kan penghasilan bruto setahunnya adalah 85 juta. Nah, dari penghasilan bruto ini nanti ada pengurang namanya biaya jabatan. Biaya jabatan ini hanya diterapkan untuk karyawan atau pegawai tetap. Pegawai gitu. tetap. Ada namanya biaya jabatan. Biaya jabatan itu ada besaran maksimalnya. 1 tahun maksimalnya itu 6 juta. 6 juta ya. Nah, kalau ini kan tadi misalnya contoh yang tadi ya, setelah ketemu penghasilan brutonya dari semua penghasilan tetapnya, baik berupa gaji, tunjangan atau kenikmatan sudah ditotal setahun, nanti dikurangi biaya jabatan. Kalau tadi dari contohnya kan penghasilan setahunnya 85 juta, dikurang dengan biaya jabatan maksimal 6 juta. Nah, kemudian berarti dapatlah kita akhirnya penghasilan neto. Penghasilan netonya adalah sebesar 79 juta. Kelihatannya lebih sedikit ya kayaknya pengurangnya ya. Diskonnya kecil ya. Iya. Karena apa ya, mungkin tapi penghasilannya dia tetap gitu kan, bedanya kan. Penghasilannya tetap. Beda sama kalau yang sebelumnya yang freelance, yang pekerja bebas kan penghasilannya tidak tetap, bisa fluktuatif kan jadinya dalam setahun itu, dia bulan ini bisa pas lagi endorse-nya lagi banyak, bisa enggak gitu kan. Kalau untuk karyawan kan penghasilannya pasti udah tetap segitu. Gitu. Jadi pengurangnya hanya di biaya jabatan yang maksimal 6 juta 1 tahun. Terus nanti setelah ketemu nih penghasilan netonya, penghasilan neto tadi kan sudah kita hitung nih, misalnya 79 juta nih. Lalu kita kurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak. Ini sama, masih dapat penghasilan tidak kena pajak. Besarannya juga sama, minimal 54 juta setahun. Jadi kalau misalnya dikurangkan dengan PTKP, berarti penghasilan kena pajaknya itu menjadi 25 juta. Nah, setelah ketahuan penghasilan kena pajaknya, baru kita bisa menghitung berapa besarnya pajak terutang. Nah, dikalikan dengan tarif pasal 17 tadi yang progresif. Progresif itu ya. Ini karena tadi hasilnya kan tadi dari yang contoh itu
penghasilan kena pajaknya sebesar 25 juta, berarti kan masih masuk di layer yang pertama, yang masih sampai dengan 60 juta masih kena 5%. Berarti kan 25 juta dikali 5% berarti 1.250.000. Ini adalah nilai PPh terutangnya setahun. Nah, ini juga sama, kalau ada kredit pajak bisa diperhitungkan sebagai pengurang PPh yang masih harus dibayar. Gitu. Jadi misalnya ada bukti, jadi ternyata setiap bulan selama sepanjang tahun itu sudah dipotong di total potongan PPh 21 selama setahunnya 1.250.000. Jadinya kan tadi PPh terutangnya 1.250.000, bukti potongnya 1.250.000 juga, berarti kan nihil nih, sudah Impas sudah ya, ya udah imbang nih, udah nggak ada lagi PPh yang masih harus dibayar gitu. Tapi ini dipastikan bukti potongnya juga ada gitu. Kalau enggak kan jadinya sebenarnya bisa nihil, tapi karena nggak ada bukti potong jadinya malah jadi harus bayar lagi. Oh iya. Terus hitungannya jadi bayarnya kan double ya, jadinya sebenarnya kan Padahal sudah dipotong. iya, cuman karena bukti Betul. potongnya tidak dapat, jadinya waktu mau penyampaian SPT tahunannya masih kurang bayar gitu munculnya gitu. Tapi dari penghitungan tadi ya, yang PPh orang pribadi itu baik secara baik yang karyawan maupun pekerja bebas kan bisa kurang bayar atau nihil, bisa juga lebih bayar. Kalau misalnya kredit pajaknya lebih besar daripada PPh terutang kan otomatis berarti kan masih ada kelebihan. Nah, itu jadinya PPh-nya masih lebih bayar gitu. Oke, baik. Jadi kalau karyawan sih kan sudah dibuatkan bukti potongnya dari perusahaan. Kalau sepanjang si karyawan itu memang kerjanya di situ aja, di agensi itu aja, misalnya dia nggak punya sumber penghasilan lain, ya berarti kan bukti potongnya udah beres, udah selesai dibuat oleh si agensi itu. Jadi tinggal lapornya aja. Oke, baik. Jadi poinnya memang sebenarnya karyawan ini secara pelaporan pajak mungkin lebih mudah dibandingkan pekerjaan bebas ya, Mbak ya? Iya, kalau pekerja bebas kan dia harus bikin catatannya dulu sendiri gitu. Terus dia menghitung sendiri. Kalau sebagai karyawan kan otomatis karena setiap bulan sudah dipotong, ya sama bagian keuangan atau HRD si badan tempat dia bekerja itu kan pasti sudah dihitungin semuanya. Jadi dia tinggal dapat rekapnya, jadi tinggal memindahkan apa yang dia dapat dari rekapitulasi penghasilannya dari perusahaan, tinggal dia tuangkan ke SPT tahunannya gitu. Tapi itu dengan catatan dia karyawan, penghasilannya cuma dari situ aja ya gitu. Oh ya, catatannya hanya dari karyawan saja. Iya. Baik. Itu sudah cukup jelas ya kawan pajak semuanya. Pekerjaan bebas dan karyawan ini penghitungannya sebenarnya sama, hanya saja berbeda di masalah diskonnya aja. Ada NPPN-nya tadi. Kalau NPPN ya mungkin besar karena sebagai freelance ini kan banyak biaya-biaya ya, ada biaya mungkin promosi ke orang, pitching dan sebagainya. Kalau karyawan kan ya terima jadi gitu kan. Nah, jadi ya mungkin pertimbangan perpajakan di sana. Baik, kita berlanjut ke Kak Naomi ya. Nah, ini kaitannya dengan cara perhitungan tapi dari sisi usahawan nih Kak Naomi. Gimana nih? Oke, untuk baik Kak Haris. Ini tentang usahawan ya Kak ya. Betul. Nah, penghasilan usahawan termasuk penghasilan final. Nah, untuk tata cara menghitungnya adalah menghitung jumlah penghasilan bruto setiap bulan sekali atau setahun nih, dihitung dulu dari bulan Januari sampai Desember, lalu menghitung akumulasinya penghasilan brutonya pada setiap bulannya. Nah, jika diakumulasi penghasilan brutonya tersebut di bawah 500 juta maka belum dikenakan pajak gitu. Ini adalah insentif lah baru. Poinnya di sini nih ya. Iya, PP 55 tahun 2022. Jadi ada insentif bahwa penghasilan bruto di bawah 500 juta tidak membayar PPh. Oke, berarti yang kalau dulu kan PP 23 2018 tarifnya sih sama 0,5 tapi nggak ada batasan tidak kena pajaknya. Betul. Oke. Baik. Nah, contohnya itu nih, anggap aja nih omset Tuan A selama setahun itu sama 100 juta. Nah, maka di bulan Mei belum kena pajak nih Kak. Nah, karena akumulasinya kan masih 500 juta. Masih 500 ya. Nah,
Namun pada bulan Juni sudah mencapai 600 juta. Maka Tuan A ini akan membayar PPh finalnya. Karena sudah lewat 500. 500 juta, kan ada akumulasi 500 jutanya udah lewat nih. Berarti gimana nih Mbak Mi? 600 juta kali 0,5%? Oh bukan Oh seperti bukan, itu Kak. bukan. Jadi Gede juga kalau itu ya. 600 juta dikurangi 500 juta dikali Oh. 0,5. Nah per bulannya baik. berarti di bulan Juni adalah 500.000. 500.000. Nah karena sudah melewati akumulasi di bulan Juni itu, maka dari bulan Juli sampai Desember Tuan A wajib membayar 500.000 per bulan. Oke, dengan anggapan tadi ya 100 juta. 100 juta tadi ya. Iya per tahun gitu Kak. Oke, jadi sebenarnya ini juga lebih parah lagi nih diskonnya ya dibanding Iya. dengan pekerjaan bebas, karena kalau dulu nih kawan pajak hanya 0,5% namun tidak ada diskon 500 juta tadi. Kalau Berapapun ya. betul, penghasilan dulu brutonya. berapapun misalkan omset 1 bulan 10 Sejuta? juta atau 1 juta bahkan tetap kena ya, Ya, Mbak Mi, betul. 0,5%. Baik, kita berlanjut ke penghitungan PT nih Kak. Apakah bisa dibahas nih? Kan kayaknya agak ribet nih PT, tapi kira-kira gimana nih penjelasannya? Untuk perhitungan pajak dari PT, kayaknya di segmen berikutnya aja kali ya Kak Oke, ya. baik. Tapi khusus perhitungan perhitungan PP tahunan badan itu agak simpel sih. Nah, sedikit aja ya dijelaskan ya. Boleh. Yang harus disiapkan PT adalah minimal itu adalah membuat laporan keuangan, yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi pada tahun yang bersangkutan. Tuh. Nah, perbedaannya hanya pada perhitungan biaya atau bebannya. Gitu. Oke, baik. Nah, pada perpajakan terdapat biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pendapatan. Ada juga yang tidak, yang berimplikasi pada perbedaan hasil laporan neto komersial dengan laba neto fiskal. Nah, kemudian PPh tahunan badan dihitung dari laba neto fiskal dikali tarif PPh badan. Ya, jadi sebenarnya intinya sih ya dari laba juga, Iya. cuman ada beban-beban yang nggak boleh diakui ya Mbak ya di Betul. laporan keuangan fiskal. Iya. Gitu. Ya, nanti moga-moga kawan pajak kita ada sesi selanjutnya untuk membahas khusus ya PPh badan. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas nih dengan Kak Dian dan Kak Nomi mengenai tata cara menghitungnya nih Kak Nomi. Sekarang kita beralih kepada tata cara pembayarannya kalau memang ada PPh yang harus disetor. Gimana nih Kak? Nah, untuk pembuatan kode billing sendiri, sebenarnya wajib pajak itu bisa menggunakan namanya akun DJP online-nya sendiri di menu bayar. Dia Menu sudah bayar bisa ya. membuatnya kode billing itu. Tetapi misalnya nih kawan pajak nih belum punya akun atau belum mengetahui caranya bagaimana, bisa datang langsung nih ke KPP, lalu datang ke loket TPT atau helpdesk, nanti dibuatkan, atau bisa WA ke WA helpdesk. Oh ya, Seperti nanti itu. dilayani ya, Nanti dibuatkan dilayani. billingnya. Yang penting nanti kawan pajak mungkin memberikan informasi yang lengkap ya, Betul, nama, dari NPWP dan lain-lain. Baik. Lalu yang kedua adalah kode billing setelah dibuat untuk pembayarannya bisa melalui penyedia jasa nih seperti teller bank, ATM, internet banking, mobile banking, e-commerce. E-commerce-nya udah mulai banyak ya Kak ya, Tokopedia, Bukalapak gitu. Lalu kantor pos, dompet digital atau plafon lainnya. Nah, setelah dilakukan pembayaran, Kakak wajib pajak bisa menyimpan bukti pembayarannya nih Kak, untuk arsip lah ya, untuk dijaga gitu. Nah, bagi karyawan swasta pada satu pemberi kerja biasanya akan mendapat bukti potong pajak, dan itu sebagai pengganti dari bukti pembayaran pajak. Jadi biasa dikasih nih sama perusahaannya di awal Januari kadang-kadang nih. Di awal Januari. Oh, tadi yang dijelaskan Kak Dian ya, Iya. bahwa ini harusnya nyetor nih, cuman Iya, karena ada bukti bukti potongnya, ya berarti ya nggak perlu nyetor. Iya, gitu. Oke. Baik, nah kita beralih ke tata cara pelaporan nih, Kak Nomi. Kira-kira apa perbedaan dari masing-masing jenis penghasilan tadi? Oke, baik. Untuk karyawan itu bisa menggunakan formulir 1770S. 1770SS itu bagi karyawan yang penghasilan brutonya kurang dari 60 juta dalam setahun. Nah, untuk karyawan
yang lebih dari 60 juta setahun bisa menggunakan Form 1770S. Nah, sedangkan untuk pekerjaan bebas bisa menggunakan namanya Form 1770. Dan yang terakhir adalah untuk badan sendiri adalah formnya 1771. Nah, untuk saluran pelaporan SPT tahunan dapat melalui manual di KPP. Bisa datang langsung nih Oh, ke bisa KPP juga ya, ya. Kak, ya, Nah, masih. bisa melalui jasa ekspedisi seperti kantor pos ataupun melalui secara online DJP online. Tentunya kita sangat menganjurkan nih pada kawan-kawan pajak nih yang udah punya lebih mudah nih menggunakan DJP online untuk kemudahannya untuk melaporkan SPT-nya. Nah, untuk orang pribadi karyawan sendiri bisa menggunakan namanya e-filing. Lalu untuk orang pribadi usahawan dan pekerjaan bebas bisa menggunakan namanya e-form. E-form ya. Ya, dan untuk badan juga bisa menggunakan namanya e-form. Oh, Gitu. baik. Jadi mungkin catatan dari kita bahwa jika sudah pernah melakukan online, berarti udah nggak bisa manual lagi ya. Betul, Berarti harus online terus ya Kak harus ya. online terus, baik. Sedangkan untuk e-form itu harus menggunakan laptop atau komputer. Oh iya betul, Nah, ada yang pernah wajib pajak datang ke kita mencet apa e-form mungkin nggak kebuka-buka ya, iya, mungkin nggak tahu ya karena memang e-form hanya bisa di PC atau di laptop betul. gitu. Kalau e-filing masih bisa lewat handphone ya, mudah di mana aja. Baik kawan pajak, kita tadi sudah membahas aspek pajak content creator, dimulai dari jenis-jenis penghasilan dari sisi content creator, kemudian klasifikasi penghasilan dari sisi pajak ya, kemudian cara hitungnya sampai dengan cara bayar, bahkan cara lapornya. Nah, kawan pajak juga jangan sampai nanti lupa nih, mungkin saya sebagai host di sini mengingatkan sedikit tentang kredit pajak nih. Karena tadi sempat disinggung bahwa kredit pajak ini sebenarnya salah satu poin yang mungkin meringankan wajib pajak. Karena kalau kita transaksi dengan lawan transaksi yang sudah wajib melakukan pemotongan PPh, maka sudah pasti seharusnya ada bukti potong pajak. Nah, itu nanti yang akan diakumulasi sampai dengan akhir tahun dan nanti menjadi pengurang PPh terutang seperti yang dijelaskan oleh Kak Dian tadi begitu. Dan mungkin contohnya jika ada seorang YouTuber nih misalkan menjadi pembicara atau seminar, ya maka nanti akan ada bukti potong PPh pasal 21 karena dia sebagai orang pribadi yang dipanggil untuk menjadi pembicara ya. Nanti dianggap sebagai bukan pegawai. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira kawan pajak masih ada yang ditanyakan atau enggak nih? Mungkin bisa langsung DM ya di Instagram kita, ada di @pajakpsg, ataupun komen-komen di YouTube kita ya, minta tolong nih kawan pajak tolong di-share nih sosmed kita, karena sebenarnya kita sudah cukup banyak nih membuat konten tentang perpajakan, tergantung dari request wajib pajak semuanya ya. Jadi kurang lebih itu kawan pajak semuanya, tidak terasa kita sudah cukup lama mengupas serba-serbi aspek pajak pembuat konten digital. Semoga mudah dipahami. Nanti kalau memang ada kritik dan saran bisa disampaikan ya sekali lagi kepada sosial media kita, yaitu Instagram di @pajakpsg, YouTube di KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan, serta spesifik ke kami yaitu sebagai penyuluh di WA Helpdesk di 0897 3210 066. Nah, semoga kawan pajak semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam semua urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya Haris Wildan, terima kasih kepada Kak Dian dan Kak Naomi ya sudah bisa diajak ngobrol-ngobrol di Pojangga sesi kali ini. Terima kasih, selamat siang, mohon undur diri.